Halo semuanya, perkenalkan nama aku Triana Rahmawati dari Prodi Sastra Indonesia dan di sebelah aku ada seorang penulis novel yang kebetulan dia adalah kakak kelas aku. Silakan perkenalkan diri Kak. Ya izin memperkenalkan diri, Nah, nama aku Muhammad Ibnu Sina, biasa dipanggil Ibnu. Ya aku mahasiswa juga di sini, kakak kelasnya anak katanya. oke, jadi Kak Ibnu ini adalah seorang penulis novel Eliana Menjelma Cahaya yang merupakan salah satu karya sastra ya kan Kak? Katanya. Ya. Menurut kakak nih, pandangan kakak ya, Eh, sastra itu kayak gimana sih? Yang kakak tahu? Bebas ya berarti jawabannya. Bebas. Sastra itu aku pernah tulis studi media, Hmm. judulnya Menjadi Tuhan Lewat Sastra. Hmm. Tapi Tuhannya dikutip. Jadi si Hmm. penulis ini adalah Tuhan bagi karya sastranya kan gitu. Hmm. Sama kalau kita mau melihat lebih luas kayak hidup ini tuh ternyata emang ya sama kayak sastra gitu. Udah ada yang ngatur gitu. Oh. Udah ditentukan semua sebenarnya gitu. Jadi Hmm. tinggal gimana kita menyadari bahwasannya ya hidup susah senang itu ya tidak, jadi senang nggak selamanya, susah pun ya nggak selamanya gitu kan. Hmm. Jadi eh, udah tertulis semua gitu. Jadi kita Oh. lebih tenang aja hidup gitu. Jadi sastra itu tuh. Jadi bikin kita sadar akan hidup ini sudah ada yang ngatur. Oh, itu ya guys. Menurut pandangan Kak Ibnu. Kenapa kakak tertarik bikin novel ini? Hmm, Dan kakak terinspirasi dari mana? Oke, jadi kalau kenapa tertarik nulis novel Iya. gitu? Karena eh, bingung mau ngapain lagi gitu. Hmm. Jadi waktu itu kegiatannya cuma kuliah gitu kan, cuma kuliah begadang, pulang subuh, tidur gitu. Hmm. Terus ya mungkin emang karena suka baca juga ya, Oh, terus kayak hobinya baca. terpantik aja gitu kayak seru kali ya nulis gitu. Oh. Nulis novel itu. Terus ada beberapa teman-teman aku yang lain juga kan ada yang udah nulis duluan gitu kan. Nah, Mhm. aku terinspirasi dari mereka juga Dari gitu. teman-teman kakak. Setelah aku baca tuh novelnya langsung kayak ada ini iri gitu. Oh, Bukan iri iri. yang buruk ya, kayak Iya. iri termotivasi sebenarnya Oh, gitu. iya tahu tahu. Akhirnya udahlah, cobalah aku tulis lah gitu. Heeh. Satu bikin satu bab dulu. Dapat berapa ribu kata gitu. Mhm. Keterusan gitu. Jadi Menikmati. Ya, satu inspirasinya buku. teman-teman sendiri. Oh. Kalau dari tokoh-tokoh gitu ada nggak kak? Tokoh Tokoh dari itu Indonesia yang menginspirasi kakak? Siapa? kalau tokoh ada tuh di Serang gitu, ada seorang penulis namanya tuh Hmm. Heri Hendriana Haris. Oh. Nama penanya Gol Agong. Nah, aku ketemu sama novel dia pertama kali itu waktu SMP di perpustakaan Hmm. gitu. Judulnya Labirin Lazuardi. Nah, di situ aku langsung jatuh cinta gitu. Nah, kalau Hmm. bahasa Prancisnya itu ada istilah Le Cop de Foudre. Itu Apa artinya? artinya itu jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Oh. Itu ada. Nah, itu di situ di SMP ketemu sama Gol Agong lewat karyanya Heeh, gitu. heeh. Nah, jadi dari situ tuh aku setiap ada karyanya Gol Agong aku baca gitu. Jadi Oh. yang paling mempengaruhi itu ya tadi Pak Gol Agong. Karena semangatnya juga ya dalam berkarya Ya semangat dengan ya. Apalagi dia tuh punya keterbatasan gitu. ya dengan keterbatasannya Yang mana dia menghasilkan sebuah karya yang banyak yang fenomenal. Bahkan ada satu diangkat film itu kan. oh Baru kemarin Januari 2023 itu diangkat film yang Balada Siro itu. dari Yang kisahnya. iya dari novel itu. Oh, Yang main itu kan si keren. siapa anaknya Ustadz Jeffrey itu Abizar ya. Nah Abizar. dia tuh dia baru diangkat film Oh, 2000 keren tahun ini. banget. Wah. Itu penulisnya favorit gue gitu. Gue. Semoga Kak Ibnu ini seperti beliau ya di masa depan. Yang mana dulu nih seperti beliau ini? Maksudnya dikenal banyak orang Oh iya iya dan oke oke. sampai bikin film gitu. Selain karya novel ini, kakak bikin karya apa? Eh aku nulis puisi Tulis puisi. tapi untuk pribadi, disimpan pribadi Oh, atau untuk ke siapa nih yang mau aku tuju gitu kan. oh, Paling oke. itu Jadi gitu. Apa dulu nih? Tadi dulu kemana konteksnya gitu. Iya, jadi karena kalau puisi itu bagiku tuh bukan tulisan yang bisa ditulis secara sengaja gitu. Jadi hmm, harus ada sesuatu dulu yang menimpa hati perasaan. gitu, perasaan kita lah Hmm. gitu. Baru itu akan apa ya istilahnya mengalirkan cakra tangan kita untuk Woi. menulis. Ada cakranya ya dalam tangan ini. Panik gak? Panik lah masa enggak?
Iya, jadi kalau puisi aku mungkin kalau bahasanya agak mengsakralkan gitu. Jadi aku nulis puisi. Hanya untuk orang-orang spesial tertentu aja yang bisa tahu Bisa puisi gitu. Kakak. Atau untuk pribadi gitu. Ada keresahan tertentu yang kayaknya harus ditulis ini gitu. Itu jadi bukan yang dipublish secara umum gitu. Ada beberapa yang aku tulis di blog gitu kan. Nah, salah satunya boleh minta tolong bacain nggak nih puisinya? Kak Tisa wakilnya Boleh nggak nih Kak kira-kira dibacain salah satu puisinya Kak? mungkin nanti dibacainnya di video selanjutnya aja sama Tisna, sama anak gitu. Karena Kenapa? akunya lagi flat aja perasaannya jadi jadi nggak mendalami ya? Iya, nggak mendalami. Ya, lain kali deh. Tapi nanti aku kirim linknya, blog ada puisi beberapa gitu. Terus ya selain puisi cerpen nulis gitu. Cerpen. Dan ada rencana. Di mana? Kalau mau ngeliat cerpen. Cerpen ada di Kumparan, ada beberapa cerpen. Kumparan. Gitu. Cuman itu cerpen-cerpen nggak serius gitu. Kayak lebih ke apa nih? Lebih ke gabut aja itu. Kayak mau memperbanyak tulisan aja gitu. Nah kalau di blog juga ada beberapa. Itu awal banget aku nulis tuh di blog sebenarnya. Jadi banyak tata bahasa yang masih salah di situ. Nah sebenarnya aku belajar dari situ, dari blog, dari Kumparan. Gitu. Lama-lama baru tuh paham sistematika penulisan. Jadi ya nggak simple sebenarnya. Jadi emang harus banyak pengalaman dulu ya untuk proses. membuat karya. Jadi pertama awalnya ini novel dulu, buat puisi dulu atau buat blog dulu? Dari mana dulu tuh awalnya Kak? Kalau untuk yang diterbitkan ini tentunya novel. Ini dulu yang pertama banget. Paling benar-benar lahir lah gitu. Ya. Cuman kalau untuk tulisan-tulisan itu di media ya udah banyak. Udah banyak dan dibaca sama beberapa temen gitu kan, didiskusikan juga. Cuman ya untuk yang benar-benar dilahirkan aku baru ini gitu, karena ngeri sebenarnya awal-awal. Ngeri kenapa? Kayak gimana ya, kayak pertanggungjawabannya gitu. Kita nulis sesuatu yang untuk dibaca orang. Takutnya ada yang salah paham atau apa gitu ya? Atau Lebih kenapa? Ada kekhawatiran gini, gimana ya? Kenapa? Kayak aku menuliskan sesuatu nih. Kebaikan dong pasti, kebanyakan. Iya. Nah, tiba-tiba aku dibebani dengan beban moral yang ketika aku melakukan kesalahan tuh langsung dinilainya munafik gitu kan. Perbuatanmu kok nggak sesuai dengan apa yang kau tulis gitu. Nah itu kan ngeri kadang-kadang. Itu yang berat dari menulisnya itu. Bikin overthinking juga gitu ya. Iya gitu. Padahal kan ya biar gimana pun ya tulisan ya aku mah manusia punya salah kan gitu. Iya betul. Itu. Kan jadi ketakutannya di situ. Ya, kalau sempurna itu hanya bukan lagunya Andre the Backbone. Gitu. Oke. Apa sih? Gabut banget. Penutupan sedikit ke depannya tentang Kayutno ini. Apakah kakak akan membuat karya baru, novel baru? Sudah pasti dong, karena awalnya kan nulis itu iseng ya. Terus setelah dijalani ternyata nikmat gitu rasanya. Enak. Jadi untuk menulis ya nggak bakal bisa berhenti gitu. Iya sih betul. Dan untuk karya selanjutnya rencana aku menulis antologi cerpen gitu, sama beberapa temen. Gitu. Jadi kayak kolaborasi atau ya gimana? Gitu. Jadi ya misalnya aku punya 4 cerpen, dia 4 cerpen digabung gitu. Jadi satu antologi gitu. Itu semacam ini aja pemanasan untuk novel selanjutnya gitu. Jadi kalau dari novel ke novel lagi aku takut kaget aja gitu. Jadi kayak aku masih mau nikmatin euforia Eliana gitu. Baru nanti. Karena ini baru rilis ya, juga kan? Belum setahun kan. Gitu. Jadi aku masih mau menikmati ini euforianya. Masih mau gini, istilahnya kalau anak pertama masih mau main sama anak pertama gitu. Baru, ini anak pertamanya kayak gitu. Jadi kalau udah tiba-tiba bikin anak kedua gitu ya. Ini ntar dilupain gitu kan. Ntar iri dia. Iya betul sih, betul. Ya gitu. Jadi pemanasannya mau bikin antologi cerpen dulu. Walaupun emang novel pun udah tertulis gitu. Udah ada rencana itu. Udah dapat berapa? 4 bab. Lumayan. Sekitar berapa? 10.000 kata lah. Sebenarnya nggak nulis aja ya. Kalau aku lebih ke mau ngerjain apapun, kiblatnya adalah mood. Iya benar. Karena mau kenyamanan aja gitu harus ada moodnya kan. Iya, termasuk kerja gitu juga. Iya betul. Yang penting kenyamanan. Termasuk kan di kuliah juga aku di sini bertahan karena nyaman aja. Karena nyaman. Teman-temannya asik. Iya sih betul. Kenyamanan nomor 1. Bukan karena dosennya ya. Oke. Yang terakhir nih, motivasi kakak untuk para pendengar podcast kita hari ini. Motivasi buat semangat apa gitu kan kakak pasti nulis ini tuh banyak semangatnya kan?
Apa ya? Penulis nih kayak gak mungkin Oh, malas-malasan gini. gitu. Nah, Ulang. Ini aja kita ambil satu aja dari oke. puisi di sini. Oke. Ana yang bacain deh. Jangan dong, kakak dong. Oh, jadi ada nih, aku nulis di bab 9 gitu. Ini bab terakhir ya. Judul babnya Puncak. Jadi ini kutipan aku sendiri. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, tak peduli harus terseok-seok atau harus merangkak, berdarah dan terluka. Selama itu adalah jalan untuk berjumpa, niscaya akan kutempuh dengan sabar yang tiada tara. Wih. Itu asli tuh, Muhammad Ibn Sina. Oh, keren. Jadi coba Anda yang maknain. Oh, nggak ngerti kak. Apa nak? Coba maknain nak. Sangka demi sangka, peduli. Kayak kita tuh berjuang terus gitu. Ya, Maju terus, jangan pantang menyerah atau betul. gimana? Ya, jadi dalam Betul. setiap perjuangan itu akan selalu ada rasa sakit gitu. Iya betul sih. Kita harus berdarah-darah, harus berkeringat. Iya harus berjuang terus. Cuman selama itu adalah jalan untuk berjumpa gitu. Artinya berjumpa tujuan kita, cita-cita kita, maka ya sesakit apapun harus kita tempuh gitu dengan sabar yang tiada tara. Gitu. Keren. Itu dia motivasi dari Kak Ibnu. Oke, keren banget. Oke, jadi itu dia kisi-kisi kali ya dari isi buku ini. Sedikit. Dan jangan lupa dibeli karyanya Kak Ibnu guys, buku novelnya, karena itu adalah salah satu dorongan untuk Kak Ibnu berkarya. Ya, selain kopi. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ibnu. Sama-sama. Terima kasih juga Ana. Iya, udah ngelain waktunya. Dadah guys. Dadah ya.